قل Sekarang kita lihat fikih manhajus salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kita masuk kitab At-Thaharah bersuci, bab sifat wudu, masih melanjutkan tentang mengusap khuf. Sekarang pembahasan kedua dari mengusap khuf. Kalau kemarin tentang masalah hukum dan hikmah, kenapa kita dibolehkan mengusap khuf? Sekarang jangka waktu dan syarat mengusap khuf. Semoga dibaca. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, mengusap atas khuf jangka waktunya bagi orang yang mukim adalah sehari semalam, sedangkan bagi musafir adalah 3 hari 3 malam. Bolehnya mengusap khuf dengan syarat khuf dikenakan dalam keadaan telah bersuci sebelumnya. Baik, lihat kalimat dari Syekh As-Sa'di. Lengkapnya beliau katakan dalam versi Arabnya seperti ini. Fa in kana alaihi khuffan wa nahwuhuma masa alaihima insya. Jika seorang itu mengenakan khuf kemarin itu sepatu, ya sepatu ini bisa dimisalkan juga dengan kaos kaki. Dan khuf di sini, kalau para ulama itu berikan syarat juga bentuknya adalah nutupi mata kaki. Khuf itu nutupi mata kaki, karena ada sepatu yang cuma di bawah saja, tidak sampai menutupi mata kaki. Ada sepatu sendal. Nah, maka ini tidak bisa untuk diusap yang kita bahas. Kalau kaos kaki masuk, namun ada kaos kaki juga yang tidak nutupi mata kaki, berarti nggak masuk. Ya. Di sini dikatakan jika dia pakai 2 khuf tadi atau semacamnya, ya semacamnya di sini ya, misalnya yang para ulama samakan tadi kaos kaki. Juga nanti ada pembahasan, beliau akan bahas tentang perban nanti misalnya, atau gips yang seseorang yang terpunya luka parah dia pakai. Maka dia mengusapnya jika dia mau. Tadi di sini disebutkan yauman wa lailatan lil mukim. Untuk orang yang mukim menetap, jangka waktunya dia mengusap khuf sehari semalam. Kemudian wasalasata ayyamin bilayalihinna lil musafiri. Selama 3 hari 3 malam untuk musafir. Berarti di sini dibedakan. Mukim jangka waktunya sekian, musafir jangka waktunya sekian. Mukim 1 kali 24 jam, musafir 3 kali 24 jam. Kemudian dikatakan di sini bisyarti ayyal bisahuma ala taharatin, dengan syarat seseorang itu mengenakannya, yaitu mengenakan khuf atau kaos kaki atau sepatu tadi dalam keadaan telah bersuci terlebih dahulu, baru nanti dia boleh mengusap. Nah, nanti kita lihat penjelasannya. Sekarang jangka waktu terlebih dahulu. Jangka waktu bolehnya mengusap khuf. Dari Safwan ibn Asal, ia berkata, fa amarna an namsaha 'ala al-khuffain idza nahnu adkhalnahuma 'ala tahrin thalathan idza safarna wa yawman wa lailatan idza aqamna wa la nakhla'uhuma min gha'idin wa la bawlin wa la naumin wa la nakhla'uhuma illa min janabatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami untuk mengusap khuf yang telah kami kenakan dalam keadaan kami suci sebelumnya. Jangka waktu mengusapnya adalah 3 hari 3 malam jika kami bersafar, dan sehari semalam jika kami mukim. Dan kami tidak perlu melepasnya ketika kami buang hajat dan buang air kecil atau kencing. Kami tidak mencopotnya selain ketika dalam kondisi junub. Baik, lihat Rasulullah SAW itu memerintahkan kepada kami untuk mengusap khuf yang telah kami kenakan dalam keadaan kami suci sebelumnya. Jadi kalimatnya di sini kami suci sebelumnya. Lalu jangka waktu mengusapnya adalah 3 hari 3 malam jika kami bersafar. Ini maksudnya gini, 3 hari 3 malam sepatunya nggak dia copot-copot, pakai terus. Maka kalau wudunya batal, dia wudu seperti biasa. Yang penting ketika pakai sebelumnya itu sudah dalam keadaan bersuci. Tidur pun pakai sepatu.
Sholat pun juga pakai sepatu. Ya, kalau ini terlalu ekstrim ya kaos kaki lah. Ya. Dia tidur pakai kaos kaki. Kemudian masuk kamar mandi juga pakai kaos kaki itu. Nah, ketika mau wudu, kaos kakinya cuma diusap. Kalau toiletnya toilet basah seperti umumnya kamar mandi mungkin nggak bisa. Kalau toiletnya toilet kering, kan ada toilet kering ya, air nggak boleh jatuh di situ. Wah, mungkin bisa di sini. Ya, ini sangat mungkin sekali. Atau mungkin dia masuk kamar mandi pakai sendal gitu biar kaos kakinya aman lah. Ya, pokoknya seperti itu. Kalau dia mukim 1 kali 24 jam, selama itu dia boleh mengusap. Ya, selama itu dia boleh mengusap. Wudunya batal lagi. Ah, ini mau sholat maghrib, wudunya batal. Wudu seperti biasa. Sampai kakinya cuma, nanti kita akan lihat caranya nanti pekan berikutnya. Kakinya cuma dibasahin saja tangannya, kemudian punggung telapak kaki itu diusap. Ini cuma berlaku, mengusap ini cuma berlaku 1 kali 24 jam. Kalau sudah lewat masa waktunya tadi, berarti dia harus copot lagi kaos kakinya atau copot lagi sepatunya. Wudu seperti biasa sampai kaki itu dicuci tanpa ada kaos kaki, tanpa ada sepatu tadi, baru nanti dia pakai lagi, kemudian berlaku lagi tadi 1 kali 24 jam. Ya, jadi seperti itu. Nah, kalau musafir, nah sama seperti ini, namun jangka waktunya lebih lama. 3 hari 3 malam, berarti 3 kali 24 jam. Jadi misalnya dia mau pergi safar, mau kemana? Ini paling contoh gampang nih anak-anak gunung. Ya, yang sering naik gunung ini. Wah, ini butuh pakai kaos kaki. Ya sudah, selama di sana pakai kaos kaki terus, nggak lepas-lepas. Ya, mau pergi jalan, mau naik, ya pokoknya pakai. Mau tidur ya juga pakai. Mau sholat juga pakai. Terus seperti itu. Ya, berlakunya nanti kalau itu safar berarti 3 kali 24 jam, 3 hari 3 malam. Nah, terus dikatakan sih, dan kami tidak perlu melepasnya. Jadi selama ada jangka waktu tadi, kami tidak perlu melepasnya. Ketika kami itu buang hajat dan buang air kecil. Berarti ketika buang hajat, buang air kecil masih pakai sepatu, masih pakai kaos kaki. Kalau zaman ini paling mungkin kalau toiletnya, klosetnya itu kloset yang airnya nggak jatuh ke bawah. Seperti yang ada di bandara-bandara kayak gitu. Ya kan? Itu paling mungkin sekali. Namun kalau toilet di tempat kita, di rumah-rumah kita ya masuknya nggak mungkin di situ. Sulit mau dipraktekkan ini. Ya, nanggung sekali masuk, wah kaos kaki saya basah, ya copot juga akhirnya. Paling mungkin seperti tadi, atau udah di tempat luar lah. Ya, di tempat luar. Nah, pokoknya seperti itu. Kalau ini masih dalam keadaan kencing atau buang air besar, buang hajat. Nah, kaos kaki tadi cukup diusap saja kalau dia mau ulangi wudu. Jadi dia nggak lepas tadi. Ini keringanan. Saya contohkan kemarin seperti orang yang hadapi musim dingin, itu penuh kesulitan. Taruhlah tadi yang seperti saya contohkan juga naik gunung, itu juga menghadapi dingin dan butuh kaos kaki juga untuk menutupi kakinya. Nah, kami tidak mencopotnya selain ketika dalam kondisi junub. Oh, berarti kalau junub berarti mandi. Mandi perlu pakai kaos kaki? Nah, berarti lepas. Ya, dia lepas itu. Gak bisa sampai kakinya dia cuma usap saja, gak bisa. Pokoknya lepas. Kalau sudah mandi, sudah suci lagi dari hadas besar tadi, sudah setelah itu pakai kaos kaki lagi boleh. Lanjut lagi 3 kali 24 jam musafir, 1 kali 24 jam untuk mukim. Terus dari Syuraih. Dari Syuraih bin Hani, ia berkata, aku pernah mendatangi Aisyah, lalu akan menanyakannya mengenai cara mengusap khuf. Aisyah menjawab, lebih baik engkau bertanya pada Ali bin Abi Thalib. Tanyakanlah padanya karena Ali pernah bersama Nabi SAW. Kemudian aku bertanya kepada Ali, lantas ia menjawab, Ja'ala Rasulullah SAW 3 ayyamin wa layaliyahunna lil musafir wa yawman wa lailatan lil muqim. Rasulullah SAW menjadikan 3 hari 3 malam sebagai jangka waktu mengusap khuf bagi musafir, sedangkan sehari semalam untuk mukim. Baik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan 3 hari 3 malam untuk musafir dan 1 hari 1 malam itu untuk mukim. Dan ingat tadi ini pertanyaan ditujukan pada Aisyah pertama kali, dan Aisyah itu merujuk kepada Ali bin Abi Thalib. Maka boleh seorang yang ditanya dia lempar pertanyaan ini dijawab oleh orang lain, boleh.
Juga dari pelajaran di sini menunjukkan Aisyah itu sangat-sangat istimewa sekali. Karena setiap ada masalah, padahal ini yang tanya ini sahabat laki-laki ini punya masalah, ternyata tanya pada Aisyah. Berarti Aisyah ini yang mewariskan ilmu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kenapa Nabi SAW itu menikahi salah satu istrinya itu perawan dan masih belia, masih kecil. Di antaranya Nabi SAW itu butuh ada istri yang bisa mewariskan ilmunya. Siapa yang mewariskan? Ada di sini Aisyah. Yang hampir umur dekat dengan Aisyah itu Hafsah. Hafsah binti Umar bin Khattab. Ya, itu paling dekat umurnya dengan Aisyah. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya ilmu ada yang diwariskan itu kepada istrinya sendiri. Seperti Nabi SAW mewariskan kepada Aisyah. Sehingga ketika Nabi SAW meninggal dunia, jika ada masalah apapun, para sahabat itu bertanya pada istri-istri Nabi SAW. Jadi ahli fatwa. Ada di sini Aisyah. Hafsah juga ini terkenal cerdas juga. Ada lagi satu Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah. Ummu Salamah ini juga ya terkenal cerdas. Ya, ketika Nabi SAW itu meninggal dunia, para sahabat itu bertanya masalah-masalah penting itu kepada Ummu Salamah langsung. Ya, tentang misalnya masalah mandi junub, tentang masalah ini, tanya pada Ummu Salamah sebagai orang yang bisa memberikan fatwa saat itu. Terus kapan dihitung? Kapan dihitung 1 kali 24 jam bagi mukim atau 3 kali 24 jam bagi musafir? Baik, kapan dihitung 1 kali 24 jam bagi mukim? Kita tadi hitungnya dari mana? Apakah ketika misalnya saya usap, misalnya saya pakai sepatunya, saya wudhu dulu pagi hari ya jam 6. Saya wudhu dulu pagi hari jam 6. Lalu saya pakai sepatu. Apakah mulai hitungnya dari saya pakai sepatu ini? Satu, keadaannya bisa seperti itu. Atau wudhunya batal. Misalnya wudhu saya batal jam 9 pagi. Apakah dihitung dari jam 9 pagi ini? Atau dia baru wudhu dan pertama kali mengusap khuf nanti jam 12 nanti pas zuhur. Ada 3 berarti kemungkinan. Bisa ketika dia pakai sepatu pertama kali jam 6 pagi tadi setelah dia itu wudhu pagi. Bisa jam 9 ketika kentut jam 9 tadi wudhunya batal. Bisa kemungkinan yang ketiga ketika jam 12 siang saat mau sholat duhur. Mana yang jadi patokan? Untuk hitung sehari semalam. Atau untuk hitung 1 kali 24 jam. Atau musafir hitungnya 3 kali 24 jam. Belum masa? Masih? 3 menit. Oke. Dibacakan. Hitungannya adalah dimulai dari mengusap pertama kali setelah berhadas. Nah, lihat kalimat ini. Hitungannya adalah dimulai dari mengusap pertama kali setelah berhadas. Nah, lihat. Saya pakai sepatu jam 6. Kentut jam 9. Kemudian jam 12 saya wudhu lagi. Kapan saya mulai mengusap berarti? Mengusap pertama kali kapan? Jam berapa? Jam 12 kan? Jam 6 saya baru pakai sepatu. Atau saya baru pakai kaos kaki. Berarti jam 12. Nah, hitungannya di sini 1 kali 24 jam bukan dari jam 6-nya, bukan dari jam 9-nya, namun dari jam 12-nya ketika kita mengusap pertama kali. Ya, ketika mengusap pertama kali siangnya tadi. Jadi yang tadi wudunya batal jam 9 belum. Itu baru wudu batal. Saya belum ngapa-ngapain, saya belum apa-apain sepatu saya. Saya belum usap sepatu saya masih biarkan. Kan gak harus saya wudhu jam 9. Saya belum pakai wudhu saya. Kecuali kalau dia mau wudhu ya berarti hitungan dari situ. Kalau ini enggak, ya saya undur aja lah. Gampangnya nanti saya dapat masjid, saya wudhu situ. Namun saya tidak buka sepatu saya atau kaos kaki saya cukup usap. Nah, maka usapnya pertama kali saat itu. Yaitu jam 12 tadi. Maka hitungannya mulai dari jam itu, jam 12. Terus. Demikian pendapat Imam Ahmad, Imam Al-Auza'i, Imam Nawawi, Ibn Munzir, dan Ibn Utsaimin. Karena Nabi SAW mengatakan musafir mengusap atau mukim mengusap. Nah, musafir mengusap atau mukim mengusap. Ya, musafirnya itu mengusap. Rasulullah SAW menjadikan bagi musafir 3 hari 3 malam, mengusapnya maksudnya. Bagi mukim 1 hari 1 malam, yaitu mengusapnya. Berarti dari mengusapnya baru itu dihitung. Terus
Ini menunjukkan bahwa waktu permulaan sebagai hitungan memulai mengusap adalah ketika mengusap khuf pertama kali. Demikian pemahaman tekstual atau zahir dari hadis. Wallahu a'lam. Taib. Dibaca lagi contoh. Contoh, Ahmad berwudu sebelum memulai safar pada pukul 6 pagi. Pada pukul 9, wudu Ahmad batal karena hadas kecil. Namun ia berwudu pada pukul 12 saat akan melaksanakan sholat zuhur. Maka pada pukul 12 mulai hitungan 3 kali 24 jam bagi Ahmad. Jadi setelah 3 kali 24 jam, pukul 12 3 hari berikutnya maksudnya, maka mengusap khuf bagi Ahmad usai. Masa mengusap khuf bagi Ahmad usai. Nah, berarti ini tadi seperti saya contohkan, jam 6 tadi wudu, kemudian lalu pakai sepatu atau pakai kaos kaki. Lalu jam 9 kentut. Lalu jam 12 wudu dalam keadaan memakai kaos kaki atau sepatu, kemudian dia usap kaos kaki atau sepatunya. Maka hitungannya nanti kalau dia musafir 3 kali 24 jam dari jam 12. Berarti jam 12 di 3 hari berikutnya. Itu baru masa mengusapnya itu selesai. Kalau itu mungkin berarti 1 kali 24 jam di hari berikutnya. Berarti jam 12. Kalau ini hari Kamis tadi, Kamis siang, maka di hari Jumat siang itu masa berlaku mengusapnya itu selesai. Kalau selesai, berarti dia lepas lagi sepatunya atau kaos kakinya, wudu seperti biasa sampai mencuci kaki, baru ketika itu dia pakai lagi, masa berlakunya tadi dimulai lagi dari awal. Terus syarat bolehnya mengusap khuf. Syarat bolehnya mengusap khuf. Syarat yang harus dipenuhi agar diperbolehkan mengusap khuf adalah sebelum mengenakan khuf dalam keadaan bersuci atau berwudu atau mandi terlebih dahulu. Hal ini berdasarkan hadis Al-Mughirah ibn Syu'bah. Ia berkata, pada suatu malam di suatu perjalanan aku pernah bersama Nabi SAW. Lalu aku sodorkan pada beliau bejana berisi air. Kemudian beliau membasuh wajahnya, lengannya, mengusap kepalanya. Kemudian aku ingin melepaskan sepatu beliau SAW, namun beliau berkata, "Da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain famasaha 'alaihima." Biarkan keduanya, tetap kukenakan karena aku telah memakai keduanya dalam keadaan bersuci sebelumnya. Lalu beliau cukup mengusap khufnya saja. Taib. Terus syarat ini di bawahnya. Syarat ini yaitu mengenakan khuf dalam keadaan sudah bersuci dengan sempurna adalah syarat yang disepakati oleh para ulama sebagaimana disebutkan dalam Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah. Taib, lihat. Syarat yang harus dipenuhi berarti khuf ini bisa diusap. Ini bukan sekedar kita pakai sepatu. Atau bukan sekedar saya ini pakai kaos kaki. Namun ketika mengenakan sepatu atau kaos kaki tadi sudah dalam keadaan bersuci, ya, sudah dalam keadaan bersuci terlebih dahulu. Baru kita pakai kaos kaki, baru kita kenakan sepatu. Nah, lalu di sini sebutkan tadi Mughirah bin Syu'bah, pada suatu malam di suatu perjalanan, aku pernah bersama Nabi SAW, lalu aku sodorkan pada beliau bejana berisi air. Berarti ada yang membantu Nabi SAW dalam berwudu. Lihat di sini, Nabi basuh mukanya, kemudian lengannya, kemudian mengusap kepalanya. Seakan-akan yang disebutkan cuma rukun-rukun wudu saya seperti yang kita bahas kemarin. Sini tidak disebutkan kumur, masukkan air dalam hidung, enggak. Karena dia menerangkan ini mungkin juga keadaan darurat, Nabi SAW juga banyak repotnya ketika itu. Beliau cukupkan dengan itu saja. Bisa kita mengenakan tekstual seperti tadi. Nah, ketika Nabi SAW ingin mencuci kaki, Mughirah kira sepatunya dicopot saja, dilepas saja. Berarti nantinya kakinya dicuci. Namun Nabi SAW itu katakan pada Mughirah, enggak, biarkan saja. Saya tadi sudah pakai sepatu ini dalam keadaan sudah bersuci terlebih dahulu. Maka Nabi SAW lalu mengusap sepatu tadi. Ya, mengusap sepatu tadi. Jadi wudunya seperti biasa. Kita wudhu seperti biasa, cuci tangan, berkumur-kumur, masukkan air dalam hidung, basuh muka, tangan sampai siku, kepala, telinga, sudah. Kaki, kalau dalam keadaan pakai sepatu atau dalam keadaan pakai kaos kaki, maka itu tidak dilepas. Seperti yang Nabi SAW melakukan sini.
Maka ambil air, kemudian tangannya itu basah, bagian punggung sepatu tadi diusap saja, cukup sekali. Dalilnya nanti insya Allah kita kaji pada pembahasan berikutnya. Nah, di sini katakan ada kata sepakat. Kalau wudunya sudah sempurna pakai sepatu tadi, maka nanti kalau wudunya batal, maka nanti dia usap. Nah, sengaja perkataan ini saya nukil karena ada pendapat lagi. Gimana kalau baru pakai sepatu satu? Maaf, Pak, sudah kakinya yang disucikan itu kaki kanan misalnya, lalu dia pakai sepatu kanan. Kemudian cuci kaki kiri lalu pakai sepatu kiri, berarti kan nggak barengan, artinya nggak sampai dua-duanya itu basuh dulu sempurna. Namun yang satu selesai baru dia pakai. Amannya seperti yang disebutkan di sini. Kalau sepakat ulama, baiknya wudunya sempurna sampai kaki dua-duanya, berarti kanan kiri itu dibasuh, baru kemudian pakai sepatu. Ini tidak ada perselisihan pendapat. Yang ada perselisihan pendapat kalau ada yang sudah basuh kanan terus ambil sepatu pakai, atau ada kaos kaki pakai. Repot gak ini? Repot juga. Ya mungkin ada yang kayak gitu juga. Ya. Terus ambil air lagi untuk kaki kiri dia basuh, terus dia pakai yang kiri. Berarti kan nggak barengan. Yang satu belum selesai, kiri ini belum dibasuh, kok dia sudah pakai sepatu. Nah, amannya ini tidak berselisih para ulama. Sempurnakan semua dulu. Cuci kaki kanan, cuci kaki kiri, setelah itu pakai kaos kaki. Setelah dua-duanya itu sudah dicuci. Ini tidak ada beda pendapat. Ini lebih aman seperti itu daripada mikir tadi. Boleh nggak Ustadz saya pakai sepatu terus nanti yang kiri ini belum saya basuh? Ya beda pendapat ulama di sini. Amannya ya pakai dua-duanya, setelah kaki dua-duanya itu dicuci. Kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Mohon nasihatnya untuk orang yang sudah hampir 10 tahun ikut kajian sunnah tapi masih saja melakukan kemaksiatan di saat sendiri. Kadang sudah sangat menyesal tapi beberapa hari kemudian jatuh lagi di tempat yang sama. Bahkan kadang pagi harinya taat tapi malamnya maksiat. Doa apa yang harus dilakukan untuk menetapkan hati? Terkadang sesaat setelah taubat timbul perasaan sudah suci dan sebagainya. Mohon bimbingannya. Nanti bisa cari di website rumeso.com. Saya buat tulisan, nanti bisa membantu ini. Ini hampir maksiat yang hampir sama. Ada tulisan yang kami beri judul kiat menghilangkan kecanduan nonton film porno. Yaitu bisa dilihat, saya tulis ada 4 seri sebenarnya, 45 seri. 1 itu menunjukkan bahayanya. 2 seri yang terakhir itu menunjukkan kiat-kiatnya. Saya sebutkan yang pertama, kiat-kiatnya di sini. Yang pertama itu berharap pertolongan dari Allah. Berharap pertolongan dari Allah lewat doa. Jadi banyak minta tolong pada Allah itu lewat doa. Seperti misalnya doa supaya hatinya itu teguh. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kalau doa yang spesifik untuk ini, untuk jaga pandangan, pendengaran, kemudian hati, kemudian lisan, itu doa seperti berikut. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari pendengaran yang jelek, dari penglihatan yang jelek, dari lisan yang jelek, dari hati yang jelek, dan juga dari angan-angan atau dari kemaluan yang nanti melampiaskan pada hal yang jelek. Jadi dua ini ada. Kemudian yang kedua, kalau ini dia lakukan maksiat sembunyi-sembunyi, tadi misalnya kecanduan untuk film porno misalnya, dia lakukan sendiri-sendiri. Ini sekarang ngaji, belum tentu pulang dia bisa selamat misalnya. Maka kalau dia punya teman-teman ini yang ingatkan dia. Ya, ingatkan dia agar senantiasa bisa terus diawasi. Jadi penting punya teman-teman yang soleh untuk terus awasi dia. Ya, ketika dia berada di rumah, berarti ya dengan teman-teman yang ada di situ. Kalau di rumah dia tinggal dengan orang tuanya, berarti orang tua yang ingatkan dia. Karena apa?
Teman itu punya pengaruh yang baik sekali. Almaru ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may yukhalil. Kata Nabi SAW, seorang tergantung pada agama teman dekatnya. Maka lihatlah siapa yang jadi teman dekat, kata Nabi SAW. Berarti orang itu ingin jaga imannya, kualitas imannya ingin terjaga, ya teman dengan orang-orang yang baik. Yang ketiga, di sini nanti di luar itu dia kurangi memandang dan alihkan pandangan pada gambar-gambar yang di sini akan dapat membuat matanya itu jadi manja dan ingin terus melihat gambar-gambar semacam itu. Harus alihkan. Kalau di Facebook misalnya, saya contohkan, kalau di Facebook misalnya ada teman kok yang gambarnya ini selalu kurang ajar misalnya, selalu aneh-aneh gambar yang dia munculkan, sudahlah unfriend dengan dia atau blok dia dari dari list kita. Sudah itu nggak akan pernah lihat dia lagi. Dia undang masalah di situ dengan gambar-gambar yang nggak benar, gambar yang nggak beres, nggak akan kita lihat lagi. Ada yang sibuk misalnya dengan memberikan terus masalah politik yang dibahas terus. Capek kita kayak gitu mikirnya. Saya kuliah saja belum beres misalnya. Ya, mikir kuliah saya capek, nambah mikir politik lagi. Sudah hapus itu saja, selesai. Nggak usah mikir-mikir itu lagi. Sedikit nanti kalau ada banjir lagi komentar, ini ada gimana, dia nggak pernah komentar itu habis sih. Kalau komentar sebelum terus sudah cara melihatnya, kita tambah pikiran, ya. Padahal beban SKS sudah berat, besok ujian juga berat, remedinya juga banyak, masih C yang banyak juga ada yang belum beres gitu. Ya sudah tinggalkan itu, saya fokus pada kuliah saya, kan nggak baca sesuatu semacam itu, tinggalkan juga, blok dia dan tidak berteman lagi dan lihat kasus-kasus statusnya. Itu pengaruhnya di sini. Kemudian yang keempat, ini saya lompat. Yang keempat ini ada di tulisan yang kedua. Ubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Contoh misalnya, punya kebiasaan begadang. Ini juga bisa dilakukan tadi yang ditanyakan, ini karena begadang. Maka apa dia lakukan? Begadangnya dia tinggalkan, ganti dengan yang bermanfaat. Saya tidur lebih awal saja. Gimana mau tidur lebih awal? Ya sudah, force mungkin dia. Kalau mungkin orang itu kalau sudah dalam keadaan capek, baru dia nanti bisa istirahat cepat, ya sudah. Dia aktivitas penuh berarti di siang hari. Mau tambah lagi dengan olahraga, pasti nanti dia ketika malam hari ingin tidurnya cepat karena sudah capek. Kalau dia manjakan dirinya untuk kebiasaan buruknya begadang terus, dengan begadang itu punya kesempatan waktu yang banyak di malam hari, ini tetap akan berlanjut. Kemudian yang berikutnya lagi adalah harus tahu akibat buruk kalau kita berbuat maksiat. Kalau di sini berarti akibat buruk dari nonton film porno tadi. Kalau di sini secara umum adalah akibat buruk dari berbuat maksiat. Yang pertama itu dicatat, ya, oleh malaikat kanan kiri, malaikat yang mencatat amal baik dan buruk kita, ya. Itu ada akibatnya. Tidak selama kita berbuat saja terus bebas, tidak. Apa yang diucap dicatat, apa yang kita perbuat gerak gerik kita juga dicatat. Karena ini dicatat nanti akan dihisab dari situ. Maka harus yakin ada pengawasan Allah di sini. Kalau ada keyakinan seperti itu, niscaya untuk kecanduan semacam tadi yang kita bahas di sini, dan juga untuk maksiat yang bisa dilakukan sembunyi-sembunyi seperti itu, nanti insya Allah akan berkurang dengan izin Allah. Pak Ustadz, apa hukum menggunakan kartu poin dari suatu toko dengan cara membeli kartu tersebut 2.500 tanpa biaya tambahan dan iuran setiap bulan? Saya belum bisa berikan hukum pasti. Yang jelas, kalau ini memang sebisa kartu anggota. Kalau kartu anggota di situ ada setoran awal dengan kita bayar uang untuk dapatkan kartu anggota tadi, dikhawatirkan nantinya ini termasuk goror. Dikarenakan saya misalnya bayar kartu anggota ini, apalagi bayarnya setiap bulan 100.000, maka berapa fasilitas yang saya peroleh setiap bulannya? Kalau gitu saya terulah belanja, saya dapat diskon. Sekarang diskonnya kan belum jelas. Totalnya sampai akhir bulan ini dapat 100.000 juga, belum tentu. Atau mungkin nanti dia bulan 100.000 juga, belum tentu pula. Maka tidak jelas. Ada unsur ketidakjelasannya, jadi goror. Nah, ini bisa sebutkan lebih detail lagi tentang hal itu, nanti baru saya bisa beri jawaban dengan jawaban yang detail.
Bagaimana jika dalam satu masjid saf laki-laki sejajar dengan saf perempuan? Dikarenakan saf laki-laki telah penuh, apa hukumnya? Itu berarti keadaan darurat. Namun asalnya perempuan di belakang, laki-laki itu di depan. Boleh menunda pernikahan. Ustaz, bolehkah menunda pernikahan karena ada target yang ingin dicapai, meskipun jika target itu bukan hal duniawi? Misal, ingin belajar kitab tertentu atau mengumpulkan sejumlah uang untuk orang tua. Bisa seperti tergantung seseorang menimbang mana yang maslahat untuk dirinya. Dia ingin belum menikah saat ini karena nimbang maslahat ya, dan mudaratnya tidak terlalu besar istilahnya, yang membahagiakan orang tua juga. Namun untuk zaman ini lebih cepat lebih baik. Fitnahnya banyak, godaannya banyak. Ya, buka HP saja sudah godaan gitu, belum lagi keluar rumah. Ya, ini mau kuat seperti itu, timbang-timbang lagi ya, untuk masalah ini. Bolehkah puasa sunnah mutlak pada hari Senin Kamis? Karena pada malam harinya belum ada niat untuk puasa. Boleh seperti itu. Puasa sunnah boleh diniatkan bahkan dari pagi hari, tidak mesti dari malam hari. Jika kita puasa Ayyamul Bid, maka jika tabrakan dengan hari tasyrik, kalau Ayyamul Bid tabrakan dengan hari tasyrik, tasyrik tanggal berapa? 11, 12, 13. Maka ditinggal tadi yang tanggal 13-nya tidak puasa, berarti puasanya 14, 15. Berarti kurang satu hari. Satu hari harinya bebas mau pilih hari apapun. Mau dijelaskan kembali mengenai tata cara merapatkan shaf. Saya sudah jelaskan kemarin berulang kali. Jika kita lupa membaca doa ketika sujud dan setelah tahiyat, bolehkah kita melakukan sujud sahwi setelah kita salam dengan maksud agar bisa berdoa saat sujud dan sebelum salam sujud sahwi? Apakah sujud pada sujud sahwi bisa menjadi tempat untuk berdoa? Bisa. Sujud pada sujud sahwi bisa dijadikan tempat untuk berdoa sebagaimana keumuman hadis. Apakah lafaz bacaan tasbih yang bisa mendapatkan 1000 kebaikan, yaitu bacaan subhanallah saja atau subhanallah wa bihamdi? Kemarin hadisnya umum disebutkan yusabbihu mi'at tasbihah. Bacaan subhanallah ya mi'at tasbihah 100 kali. Berarti umum di sini bisa pakai subhanallah, bisa dengan subhanallah bihamdi. Apa saja syarat sah sholat subuh tadi sudah saya jelaskan. Apakah tidur itu membatalkan wudu? Kalau tidur saat Jumatan gimana? Yang pertama, tidur itu membatalkan wudu kalau hilang kesadaran total. Kalau ngantuk, kepalanya nunduk, naik lagi. Melihat imam lagi, nunduk lagi. Ya. Kemudian ya bolak-balik seperti terus, berarti ngantuk, di sini ngantuk berat. Dan masih sadar-sadar sedikit lah ini sampai membatalkan. Kalau tidur saat Jumatnya, lihat tidurnya gimana. Kalau tidurnya sudah kepalanya nunduk, mulut lutut, kemudian ngorok lagi, maka batal. Dia tidak bisa ketika iqamah langsung berdiri, tidak ulangi wudu. Kalau hilang kesadaran seperti itu, Allah. Bolehkah menggunakan beberapa bacaan sujud dalam sujud? Bisa memilih satu itu lebih bagus ya, karena setahu kami Nabi SAW cuma mengulang satu doa untuk satu tempat saja. Nanti lain waktu nanti baca doa sujud yang lain. Bagaimana hukum bersilaturahmi ke rumah dukun yang dianggap sesepuh pada saat tradisi silaturahmi hari raya Idul Fitri? Apakah yang termasuk tidak diterima sholatnya 40 hari? Kalau tujuannya untuk kunjungi sekarang sebagai kerabat, silahkan. Namun tambahkan untuk menasihati beliau juga, mudah-mudahan dari nasihat itu bisa dapat hidayah, berhenti dari dunia perdukunan. Sholat subuh ketinggalan karena bangun terlambat, apakah saya ke masjid atau sholat di rumah? Tergantung. Kalau dia yakin teman-temannya ada yang telat juga, mendingan ke masjid. Saya ada teman untuk berjamaah. Namun kalau dia ke masjid sudah jelas tidak yakin, sudah jelas tidak yakin ini ada ke masjid lagi, ya sudah, dia bisa menimbang, bisa ke masjid, bisa di rumah. Namun kalau ke masjid lebih bagus di sini. Ya, di samping itu nanti bisa ada peluang-peluang untuk dapatkan teman lagi untuk berjamaah. Di beberapa masjid selesai sholat maghrib dibacakan hadis dari kitab-kitab hadis seperti Riyadhus Shalihin. Apakah saat dibacakan hadis tersebut kita boleh sambil baca zikir-zikir setelah sholat? Tergantung, bisa kita lebih konsen nggak ketika itu. Kalau nggak konsen, dengarkan saja hadisnya. Setelah hadis dibacakan, lanjut lagi zikir. Ya, lanjut lagi zikir. Tergantung, setiap orang punya keadaan berbeda-beda. Saya berasal dari luar kota, tinggal kos di Jogja. Apakah disebut safar
berlaku hukum safar jika saya pulang kampung selama 2-3 hari setiap bulannya karena tidak ada niatan untuk menetap atau mukim di kampung halaman. Jenengan di sini lebih daripada 4 hari itu sudah dianggap mukim. Maka anak kos-kosan itu mukim semuanya, bukan musafir. Jadi nggak boleh kosong sholat. Balik ke tempatnya lagi cuma liburan saja. Saya weekend cuma libur 2 hari saja. Maka masih musafir di sana. Balik di sini jadi mukim lagi. Kecuali liburannya panjang. Saya balik liburan 1 bulan. Berarti 1 bulan di sana sudah mukim. Ya. Jadi patokannya kalau dari penjelasan Ibnu Taimiyah lebih daripada 4 hari. Saat saya ingin bertanya mana yang harus saya dahulukan antara mengikuti kegiatan pesantren liburan atau ini sudah saya jawab kemarin. Apa hukumnya bersentuhan atau berjabat tangan dengan ibu tiri atau lawan jenis dan saudara tiri atau lawan jenis? Nanti ketika pembahasan sholat. Bagaimana kita menanggapi beberapa orang yang mengajak bersalaman setelah selesai salam ketika sholat? Sebaiknya sudah saya jawab ini. Misal belum hafal seluruh zikir pagi petang, bolehkah hanya berzikir dengan lafaz yang sudah dihafal saja? Boleh. Bahkan yang lebih afdol, zikir pagi petang itu dihafalkan. Ya, zikir-zikir yang ada, zikir pagi petang, zikir ba'da sholat, zikir sebelum tidur, lebih afdol dihafalkan daripada baca dari buku. Karena dalam cerita para periwayat dari zikir-zikir pagi petang tadi semuanya pada hafal. Ditahu ini hafalannya seperti ini, kemudian keutamaannya seperti ini, semuanya pada hafal zikir-zikir tersebut. Maka kita dituntut untuk hafal. Sholat sunnah apa saja yang boleh dilakukan secara berjamaah? Lebih utama berjamaah atau sendiri? Kalau sholat sunnah asalnya sendirian, kecuali yang dituntut berjamaah seperti sholat tarawih. Sedangkan sholat duha, sholat tahajud asalnya sendiri, kecuali cuma lakukan sekali-sekali saja, tidak jadikan rutinitas. Kalau bacaan zikir pagi petang banyak, iya banyak betul. Apakah saya boleh memilih zikir yang bisa saya lakukan aja? Boleh, milih-milih saja, silahkan. Apalagi dia ingin mantapkan hafalan untuk itu dulu. Nanti setelah itu kalau sudah mantap ini tambah lagi hafalan lagi. Itu yang lebih bagus. Dihafal. Ya. Bolehkah menggabung dua atau lebih niat? Misal menggabung niat sholat tahiyatul masjid dengan niat sholat rawatib atau qobliyah, boleh atau tidak? Pernah saya singgung ini? Boleh. Ya, karena yang dituntut secara zatnya cuma rawatib. Sedangkan tahiyatul masjid bisa gabung atau ngikut yang lain. Sholat sunnah wudu juga bisa ngikut yang lain. Jadi masuk masjid langsung rawatib saja. Tahiyatul masjid masuk dalamnya, wudu masuk dalamnya. Apabila imam sholat subuh menggunakan kunut, apakah kita sebagai makmum mengikuti, mengangkat tangan dan mengaminkan atau tidak ikut kunut tersebut? Tetap mengangkat tangan sebagaimana fatwa dari Imam Ahmad dengan tujuan untuk menjaga persatuan untuk kanan kirinya, jadi tidak terlalu bertentangan dengan kanan kiri. Apalagi sudah tahu masyarakat situ ya memang rutinitasnya seperti itu. Ya, dan yang tepat tentang masalah ini beda pendapat saja. Tidak kita katakan ini sangat fatal, tidak. Dalam pemahaman hadis saya yang kurang tepat karena menganggap mungkin ini hasan. Yang tepat hadis yang menjelaskan tentang kunut subuh, hadis yang terbaik. Jika mempunyai anak dan menamakan anak tersebut dengan nama dewa-dewi Yunani, Athena, ada Ares, dan apakah boleh jika iya bagaimana dengan menggunakan nama nabi? Baiknya dengan nama nabi, gak usah pakai dewa-dewi. Ya. Kemudian bisa lihat juga ada juga nama dewa. Bisa nanti lihat di website saya, walaupun mungkin nanti jenengan nunggu ini aneh atau ini nganggap aneh. Nanti cari tulisan saya tentang memakai pakaian dengan logo Nike. Saya bahas itu. Nanti silakan lihat di website romeso.com. Hampir sama pembahasannya. Mau karena Nike itu nama dewa juga. Ya, berarti kalian bawa injak-injak dewa-dewa kemana-mana. Pakai logo itu kemana-mana. Ya, mau tanya Ustaz, bagaimana hukum berwudu dengan air laut? Boleh, air laut itu ya airnya itu suci, halal. Bagiannya juga Nabi SAW itu katakan halal. Jika kita sholat sunnah dan ketika tahiyat akhir kita hanya membaca at-tahiyatul lillah sampai Allahumma sholli ala Muhammad, tata cara sholatnya insya Allah pembahasannya sendiri. Sabar, nanti tata sholat di kitab Manhajus Salikin ini pembahasannya bagus sekali tata cara sholat. Beliau buat ringkas dan dibuat detail dari awal sampai akhir dengan pembahasan yang ringkas dengan berdalil.
Saya contoh beliau juga, ada buku nanti saya susun cara sholat Nabi. Saya contoh cara beliau itu nulis. Apakah sunnah mengubah saya menjadi anak dan kamu menjadi antum dalam percakapan sehari-hari? Kamu pakai ente, mau pakai ane, mau pakai saya, mau pakai gue, mau pakai bahasa sesuai dengan tempat masing-masing, itu lebih afdol daripada pakai ana dan antum. Karena di beberapa tempat nggak pas nanti. Saya bawa bahasa ini, saya bawa ke desa, saya ngomong kayak gitu, antum sini, antum sini. Mana orang desa itu paham? Terus saya berlaku pakai ana, ya. Wah, ana mau makan dulu ya. Wah, makannya timur saja pakai ana. Biasa saja dulu. Saya sudah biasa. Kalau orang Papua bilang makannya sagu aja pakai ane juga. Itu gampang jawabnya. Ya akan berubah ini. Sesuaikan dengan tempat masing-masing. Kadang kita nggak sopan kalau panggil seperti itu coba. Saya lebih senang kalau panggil orang itu langsung jenengan gimana, mau pergi kemana. Daripada saya pakai antum itu kalau ngomong. Bahasanya mau lebih halus. Ya, penekanan bahasanya lebih halus gitu. Dibandingkan pakai antum. Antum itu ya saya cuma friend aja dengan dia gitu. Friend biasa, teman biasa. Kalau saya pakai dia cukup hormati itu. Pak jenengan mau kemana Pak? Coba kalau saya ngomong sama yang sepuh, Pak jenengan mau kemana dengan Pak antum mau kemana Pak? Kok bisa kayak begini? Itu tadi makan timun aja sudah pakai antum biasa. Ini giveaway ya, ada yang tanya giveaway, nanti tanya aja langsung. Saya belum paham detailnya. Bolehkah menggabungkan atau mengkombinasikan tata cara mandi wajib? Mandi insya Allah ada pembahasannya. Sabar-sabar, mandi akan kita sampai. Bagaimana saya sebagai istri? Nah ini pertanyaan penting tentang masalah selingkuh. Bagaimana saya sebagai istri dan sebagai umat muslim harus menyikapi jika suami saya berselingkuh sudah 3 tahun dan sudah pernah sampai di sidang keluarga, tapi malah semakin menggila, ketemuan diam-diam. Jelas memang selingkuh diam-diam. Bahkan suami saya berjanji pada pelakor tersebut kalau mau menceraikan saya pun menikahi pelakor tersebut. Seterusnya sejak saya tahu suami selingkuh, suami tidak pernah berubah dan selalu berkata dusta. Apa yang harus saya lakukan agar suami saya sadar Ustaz? Apakah saya harus diam saja? Karena kalau disinggung suami itu dan disuruh ibadah pasti selalu emosi. Yang jelas kalau dia selingkuh dan ini berlanjut terus, ibadah pasti akan berkurang. Gak mungkin ibadah itu jadi dominan ketika dia itu selingkuh, gak mungkin. Sifat ibadah dan maksiat, sifat amalan kebaikan dan maksiat, sifatnya kalau satu mendominasi, yang satu kurang. Makanya Allah katakan ya, tentang sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Ibnu Taimiyah mengatakan tadi, seperti yang saya sebutkan tadi, kalau sholat itu dominan, maka kemungkaran berkurang. Namun kalau kemungkaran itu dominan, maka sholatnya pasti berkurang. Maka jelas kalau dia dominannya itu selingkuh, ya selingkuhnya ini ada, pasti ibadah itu berkurang. Gak mungkin barengan, gak mungkin dia itu sholatnya itu aja terus atau sholatnya semangat terus, padahal selingkuh gak mungkin. Sifat maksiat dengan kebaikan itu seperti itu. Yang satu lebih banyak, maka yang lainnya itu kalah. Gak mungkin dua-duanya itu 50-50 jalan bareng, itu gak mungkin. Ya, sifatnya seperti itu, ingat baik-baik. Untuk ini, ya, untuk ibu yang bertanya seperti ini, saya punya kajian khusus tentang masalah selingkuh ini. Saya sudah bahas sudah berapa edisi, kalau nggak salah 8. Nanti bisa lihat di website romesur.com, baca semua tafsir surat An-Nur. Sekarang saya sudah bahas sampai kisah Aisyah selesai. Pelajari kisah itu baik-baik. Itu tentang masalah perselingkuhan ya, yang terjadi di masa silam dan tuduhan ya, ada yang selingkuh dan ada yang dituduh selingkuh seperti Aisyah ya. Dan nanti saya akan sampaikan kiat-kiatnya. Kalau tidak salah ada tulisan saya salah satu di website, saya tulis kiat-kiat untuk mengatasi masalah perselingkuhan di sini. Ada beberapa solusi di situ saya berikan. Nanti bisa dibaca, dikaji, dan pembahasannya itu ada di tafsir surat An-Nur. Baca di awal-awal surat sampai di ayat 20 itu masih membicarakan tentang masalah perselingkuhan. Ya, pelajari itu baik-baik. Wallah. Dan mudah-mudahan suami dapat hidayah, ibu tetap sabar untuk kali ini, berharap pahala dari Allah. Mudah-mudahan suami sadar untuk kali ini dan mau bertobat. Saya adalah karyawan di sebuah konsultan. Yang jelas ini saya ringkaskan, ini
ada sebuah perusahaan, dia dari sisi untuk memiliki proyek itu harus berada di suatu kelembagaan. Istilah adalah ada himpunan lah. Kemudian pihak perusahaan ini dia belum masuk himpunan tersebut, prosesnya mungkin belum dia urus. Kemudian untuk dapat suatu proyek, dia harus mengatasnamakan perusahaan yang ada di himpunan tadi. Terus nanti berikan royalti untuk perusahaan tersebut. Bagaimana untuk hal ini dibolehkan atau tidak? Nanti lihat dari regulasi yang ada yang berlaku. Apakah aturan seperti ini kita minjam nama perusahaan yang lain untuk menerima proyek itu dibolehkan atau tidak? Cuma dengan sekedar membayar royalti. Saya belum paham karena dia tidak sebutkan regulasi yang berlaku itu bagaimana. Kalau regulasi yang berlaku itu dilarang seperti kecuali yang masuk dalam himpunan saat itu saja yang menerima proyek, berarti harus ikuti aturan itu. Tidak boleh dilanggar. Dan tidak boleh dia membangkang untuk hal ini, ya, atau akal-akalan seperti tadi tidak boleh. Sampai dia masuk dan ngurus izin-izin yang ada, masuk dalam himpunan itu baru menerima proyek-proyek yang ada. Allahu a'lam. Bagaimana disebut sebagai ahli Al-Quran? Ahli Al-Quran itu 1, membaca Al-Quran. 2, menghafalkannya. 3, itu memahaminya. Memahaminya berarti kuasai tafsirnya, pahami tafsirnya dengan baik. Yang keempat itu amalkan. Baca, hafal, pahami, amalkan. Ya, dan ini tahapannya memang seperti sampai bisa amalkan itu kalau memahaminya terlebih dahulu. Tanpa memahami tidak bisa mengamalkan isi Al-Quran. Itu baru disebut ahli Al-Quran. Apa tanda-tanda kiamat yang sudah ada di zaman sekarang? Di antaranya sudah muncul itu seperti yang disebutkan dalam hadis Jibril, antalidal amatu rabbataha wa antal rufatal uratal ala tari'a asyad yatatawwaluna fil bunyan. Ini ada 2 tanda yang disebutkan dalam hadis ini. Ada seorang wanita wanita budak yang melahirkan majikannya sendiri. Yang kedua, ada orang miskin yang tidak beralas kaki, mereka berlomba-lomba untuk mendirikan bangunan. Ada 2 makna, ada 2 hal di sini disebutkan. Maknanya yang pertama, sebagian ulama itu katakan, seorang wanita budak melahirkan majikannya sendiri. Apa maksudnya? Ada di antara tafsiran disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan bahwa maksudnya adalah ada seorang wanita itu diperlakukan oleh anaknya bagaikan budak. Anaknya ini bagaikan bos di rumah. Muncul nggak zaman ini? Ada atau tidak? Ada. Itu yang dimaksudkan, dan itu sudah terjadi. Dan kemudian yang kedua tadi, ya, engkau melihat orang-orang miskin itu berlomba untuk mendirikan bangunan. Syekh Muhammad Al-Husaini mengatakan mendirikan bangunan di sini maksudkan dia perbagus bangunannya atau dia mendirikan bangunannya. Dan ini juga sudah nyata juga ada. Ya, sudah nyata juga ada. Gak usah jauh-jauh di tempat kita, sekitar kita saja. Orang ini untuk masalah sosial, dia gak pandang dirinya itu susah di rumah. Dia punya rumah yang cuma dari keadaan seperti itu. Kita lihat itu dia miskin. Namun coba lihat dari sisi kendaraan, dia punya kendaraan yang istimewa. Tidak melihat dari ekonominya masing-masing. Ya, tidak melihat dari ekonominya masing-masing. Mungkin orang desa itu punya motor lebih bagus daripada anak-anak UGM. Bisa. Kenapa? Karena masalah mereka mau kejar tadi strata sosial. Saya mau dibilang apa kalau nggak punya motor yang bagus? Padahal ini pun dicari dengan cara utang. Maka ini benar sabda Nabi SAW, orang-orang miskin berlomba-lomba untuk mendirikan bangunan. Yang diantaranya seperti keadaan. Wallahu a'lam. Apakah boleh mensedekahkan bacaan Quran kita kepada orang tua yang sudah meninggal dan orang tua yang masih hidup? Apakah harus berniat khusus untuk melakukan amalan tadi? Kalau dimaksudkan mensedekahkan bacaan Quran, wallahu a'lam, kalau untuk anak, kalau orang tua punya jasa penting untuk anak tadi, untuk dia bisa baca Al-Quran, maka dengan dia membaca sendiri itu akan bermanfaat untuk orang tuanya. Sedangkan kalau kirim di sini, kirim dimaksudkan, ya, baiknya ini cuma dari anaknya saja. Namun kalau dari orang lain, kalau dalam mazhab Syafi'i tidak sampai ngirim bacaan Al-Quran. Ya, dalam mazhab Syafi'i berdalil dengan ayat wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia cuma dapat hasil usahanya saja. Bukan transferan pahala dari orang lain kecuali amalan tertentu saja dalam mazhab Syafi'i. Ya, nanti bisa dilihat tafsiran surat An-Najm ini. Di tafsir Al-Quran Al-Azim mengatakan ada perkataan Ibnu Katsir yang nanti menyebutkan pahala bacaan Al-Quran tidak sampai pada orang lain, sehingga disarankan anak saja yang urus masalah ini, tidak usah yang lainnya. Wallahu a'lam.
Bagaimana wanita bertabarruj yang terlarang itu seperti apa? Wanita tabarruj itu artinya dia menampakkan perhiasan diri. Jadi kalau wanita sudah saya ingin tampil istimewa, saya ingin tampil itu cantik, saya ingin tampil dengan perhiasan-perhiasan seperti ini, itu namanya tabarruj. Kalau daun tabarruj itu memamerkan perhiasan-perhiasannya. Dia pakai penutup cuma kepala saja, kemudian bagian lehernya kelihatan. Kalau mungkin di zaman ini jilbabnya itu diikat saja, lehernya kelihatan, oh itu pakai kalung emas. Oh, mungkin lagi beli kalung emas baru, makanya ditunjukkan tadi seperti itu. Apa? Terus ditanyakan lagi, apakah wanita yang keluar rumah dengan menggunakan manset atau kaos kaki yang bermotif terlarang? Baiknya hindari pokoknya yang nanti menimbulkan kesan saya ingin tampil cantik. Kalau dia dalam dirinya sendiri ingin tampil cantik, berarti dia ingin supaya orang-orang itu lihat dan memperhatikan dia. Apalagi untuk laki-laki akan memperhatikan dia. Apakah pakai tas yang berwarna-warni atau bermotif terlarang? Sekarang nanti lihat tujuannya apa pakai tas itu. Kalau ingin tampil cantik, itu sudah termasuk dalam hal ini. Wallahu a'lam. Terus, apakah menjual kaos kaki atau tas yang bermotif atau berwarna-warni itu terlarang? Kalau saya jawab seperti tadi, maka timbang-timbang untuk menjual tas dan kaos kaki seperti itu. Dalam surat Al-Maidah ayat 6, kenapa digunakan huruf waw bukan huruf fa? Famsahu bi wujuhikum, famsahu bi ru'usikum, ya. Kemudian famsahu bi wujuhikum, betul? Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, ya. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq. Ada depan pakai fa, berikutnya pakai wa. Tujuannya pakai waw di sini, kalau dalam bahasa Arab, waw itu punya makna al-jama'. Jama' itu artinya apa? Saya mesti lakukan 4 anggota wudu ini, mesti saya lakukan satu waktu. Yang kemarin kita sebut mualah itu ada. Ya, mualah itu ada. Mualah itu apa kemarin? Mualah itu apa? Mualah, mari kita bahas wudu. Tidak ada jeda yang lama. Maka jadi satu. Kalau jadi satu berarti tidak boleh dia nunda sampai bagian yang lain itu kering. Nah itu fungsinya pakai waw. Ini jadi satu kesatuan. Jadi nggak bisa. Saya sekarang cuci tangan sampai siku. Kemudian setengah jam kemudian saya lanjut dengan mengusap kepala. Nggak bisa. Karena satu kesatuan dilanjut langsung. Itu fungsinya pakai waw di situ. Ada pun urutannya. Ya, karena Allah sendiri katakan dan ini praktek juga dari pengamalan langsung dari Nabi SAW. Ya, ada kaidah abda'u bima bada'allahu bi. Aku memulai dengan apa yang Allah itu mulai. Berarti kalau Allah itu urutkan seperti urutannya, muka, terus tangan sampai siku, terus kepala, terus kaki, berarti urutannya seperti itu. Urutan ini dari jalan cerita ayat. Dan selain juga dari praktik dari Nabi SAW. Kalau ada hajat, misal di tengah wudhu harus nyalakan pompa, lalu anggota wudhu itu kering, apakah harus diulang wudhunya? Diulang lagi dari awal. Bisa penuhi yang wajib saja untuk itu. Bagaimana hukum mengikuti giveaway? Apakah sama seperti meminta-minta yang terlarang? Giveaway program bagi-bagi hadiah dan biasanya ada syarat follow media sosial pihak yang memberikan hadiah. Yang pertama tergantung lihat apa yang di follow tadi. Orangnya itu siapa? Apakah orangnya pamer aurat? Dengan cewek yang kamu itu follow. Ya, dan itu pamer aurat di situ. Kemudian yang kedua, lihat manfaat hadiahnya itu apa. Saya belum tahu detail tentang ini, saya tadi baru baca namun nggak sempat baca semuanya. Nanti ada yang mau bertanya lagi, silakan bertanya langsung dan jelaskan secara detail pada saya. Saya pernah menzalimi orang kafir dalam masalah harta saat SMP. Tetapi saat ini saya kesulitan untuk mencari anak keturunan orang yang saya zalimi itu, agar saya bisa menembus kesalahan saya. Apa yang harus saya lakukan agar saya bisa menembus dosa tersebut? Kalau punya kesalahan, ya, kalau bisa cari orang tersebut, kalau tidak ya keturunannya. Namun kalau mungkin yang dimaksudkan sini masalah utang, ya masalah utang, maka utang tersebut diselesaikan. Cari orang-orang atau kenalan dia lah yang masih hidup, nanti baru cari sampai dapat. Namun kalau ini orang kafir, orang mau niatkan sedekah atas nama dia pun sedekah bagi dia tidak manfaat. Ya, sehingga saya belum bisa menjawab untuk ini kalau ini untuk para kafir. Saya mesti cari fatwa ulama terlebih dahulu. Apakah menggambar makhluk hidup mutlak haram? Bolehkah menggambar hanya sebagian dari makhluk hidup saja seperti menggambar kepala, tangan, kaki? Kalau gambar kepala, tangan, kaki, hapus mukanya.
Ya, mukanya tidak dibuat sempurna. Kemudian menggambar makhluk hidup itu mutlak haram. Kalau dimaksudkan menggambar dengan tangan, bukan memfoto, haram secara mutlak. Ya, kalau itu bentuknya adalah makhluk hidup. Namun kalau selain dari manusia, hewan, boleh. Bagaimana caranya agar persahabatan yang kita bangun di dunia bisa langgeng hingga di akhirat kelak? Berarti persahabatannya harus dibangun di atas ketakwaan. Karena Allah katakan al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'dhin adun illa al-muttaqin. Yang namanya persaudaraan itu nantinya itu akan pertemanan akan jadi saling bermusuhan kecuali untuk orang-orang yang bertakwa. Beri sampai di akhirat kalau pertemanannya karena saya menganggap dia itu soleh, karena saya menganggap dia itu baik, karena saya menganggap dia itu orang yang dekat pada Allah, saya berteman dengan dia, maka itu jadi langgeng sampai di akhirat. Ayah saya mempunyai luka pada telapak kakinya. Lalu bagaimana cara berwudu yang tepat? Sedangkan terdapat perban warna coklat yang diganti setiap 2 kali sehari. Saya bekerja 2 kali sehari. Maka perbannya tadi dia anggota yang lainnya wudu seperti biasa. Sampai pada perbannya nanti cukup diusap saja. Tangannya basah. Perbannya itu diusap dengan tangan saja dalam keadaan tangan itu basah. Kalau itu masih diizinkan, ya maka pakai cara seperti itu. Saya bekerja di bagian agensi koran. Waktu bekerja sebelum sholat subuh, saya jarang melakukan sholat qobliyah subuh karena keharusan pekerjaan. Bagaimana saya dapat melakukan qobliyah subuh? Waktu bekerja pukul 3.30 sampai jam 5. Sebisa mungkin lakukan qobliyah subuh sebelum sholat subuhnya. Namun kalau dia keadaannya seperti ini, kalau ada waktu jam 5 itu masih subuh, maka bisa ganti sholat qobliyah tadi ba'da subuh. Wallahu a'lam. Bolehkah wanita pergi dari kampung halaman, misal kuliah di luar kota, dan kepergian itu dengan tujuan menetap, tidak ada mahram? Ketika perginya, dia di Surabaya, datang ke Jogja, ditemani oleh mahram, tinggal di Jogja sudah. Nanti kalau mau balik lagi, nanti mahramnya bawa dia nanti ke Surabaya lagi. Konsekuensinya seperti itu. Bagaimana cara bersuci dari madhi atau wadi yang sering keluar saat musim dingin? Bersucinya adalah satu, pakaian yang itu dibersihkan karena masih dan wadi itu najis. Kemudian yang kedua, dia cukup berwudu saja. Setelah kemaluannya bersih, dia berwudu dan tidak perlu mandi. Apa syarat untuk pengurus lembaga dakwah yang sering rapat dengan lawan jenis? Nanti banyak cinlok di situ, banyak masalah. Ya, baiknya timbang-timbang untuk itu. Ya, lakukan strategi apapun, pokoknya interaksi dengan ahwatnya itu semakin berkurang. Kecuali genting dan itu memakai hijab, dan itu cuma perlu saja. Dan untuk ahwatnya sendiri, jawab dengan kata-kata tegas, gak usah jawab dengan lemah lembut. Ya, bilang iya, jangan pakai kata mendayu-dayu lagi, membuat laki-laki terfitnah cuma dengan suara saja. Bolehkah wanita menjadi ketua lembaga dakwah meskipun ada laki-laki dalam organisasi tersebut? Tidak boleh. Laki-laki tetap jadi pemimpin bagi perempuan walaupun dalam organisasi. Apakah jika kita beli makan di warung atau restoran, kita makan dahulu baru membayar termasuk riba? Makan dulu baru bayar. Makan dulu baru bayar. Ribanya mana? Ada ribanya situ. Makan dulu. Kecuali kalau dia makan punya masalah. Tadi makan tempe itu 2, dia bilang 1. Itu masalah. Tadi dia ambil lauk berapa gitu, enggak dia sebut semua. Atau ketika dia lewat di hadapan itu, dia numpuk tadi, tempe sudah numpuk dalam, ayam numpuk dalam, tumpuk lagi nasi di atas, baru kasih lauk di luar lagi. Nah, itu baru masalah. Mungkin berarti. Jadi banyak gimana tadi? Berilah motivasi agar semangat dalam menuntut ilmu dan semangat menyelesaikan skripsi. Ngaji saja. Kalau saatnya buat skripsi, ya buat skripsi. Kalau mau kurangi waktunya untuk ngaji dikarenakan buat skripsi, ya silahkan. Namun ingat ada kewajiban yang mesti diperhatikan di sini. Nanti tinggal dia pilih mana kajian yang penting bagi saya. Tinggal bagi waktu. Oh, saya tinggalkan kajian ini dulu. Ini lebih penting. Saya mungkin 1 minggu jadi 1 atau 2 kali kajian. Sisanya saya gunakan waktu untuk skripsi. Skripsi sudah selesai, balik lagi ngaji lagi dengan mengikuti kajian seperti rutin seperti biasanya. Apakah benar kelak di akhirat maksiat yang telah kita lakukan akan tetap diperlihatkan walaupun sudah bertobat? Ada riwayat seperti itu, namun saya perlu kajian lebih jauh lagi. Wallahu a'lam. Wanita dinikahi karena 4 perkara, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya.
maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari. Saya insya Allah sedang proses ta'aruf dengan wanita yang insya Allah baik agamanya. Kami sudah merasa cocok. Namun orang tua pengennya saya dapat wanita yang solehah juga punya harta. Kenapa gak cari 4 langsung tadi? Solehah punya harta, keturunan yang baik, cantik. Kok cuma ini saja? Ya mungkin orang tua pengen gitu. Berarti gak terlalu cantik gak masalah di sini. Solehah punya harta. Bagaimana pendapat Ustaz? Karena wanita yang seperti itu jarang saya temui. Kalaupun ada, belum tentu mau gitu. Yang jelas, untuk orang tua ketika memberikan ketentuan seperti itu, saran saya ikuti dan manut pada orang tua saja. Saya contohkan beberapa kisah. Dahulu itu ada Usama bin Zaid. Ibunya itu senang sekali lihat kebun kurmanya. Kebun kurmanya itu ada 100 pohon di dalamnya. Ibunya kalau lewat itu nggak tahu ibunya minta atau tidak. Pokoknya ibunya senang sekali lihat kebunnya itu bersih. Lihat kebunnya itu bersih, maka Usama bin Zaid itu terus bersihkan kebun kurmanya yang ada. Terus bersihkan kebun kurmanya. Terus orang-orang tanya, kamu tuh ngapain kerjaanmu bersihkan kebun kurma terus? Dikatakan ibu saya senang sekali lihat kebun kurmanya itu bersih. Walaupun mungkin ibunya nggak minta, namun mungkin ketika lihat lewat depan rumah, lewat depan kebun itu, wah bersih sekali. Masya Allah kamu rajin sekali untuk ini. Ini saja coba lihat. Ini saja dalam masalah biasa saja, lihat kecantikan, lihat masalah bersihnya kebun kurma. Berarti ini sama juga, kebersihan kamar kos juga. Iya kan? Kebersihan kamar kos juga. Atau kebersihan kamar yang ada di rumah. Terutama kalau nanti pulang nanti mudik. Ini bisa jadi dalil juga demikian. Apa dalil bersih-bersih kamar di rumah? Ini dalil. Enggak, yang celananya itu nanti di sana, satu di sini, baju nanti di bawah. Ini pasti mudah kan baru bongkar semuanya, habis semuanya. Kamu ngapain ini berantakan kayak kapal pecah saja. Coba lihat, ini cuma ingin menyenangkan ibunya saja. Kebun kurmanya dia buat jadi bersih, jadi cantik seperti ini. Dalam masalah dunia saja seperti tadi lihat. Ya, apalagi dalam masalah ini. Nuruti saja ibu maunya apa, saya cari seperti misalnya. Ibunya minta pokoknya kalau kamu gak dapat jodoh dokter, ibu gak mau. Terus lah cari dulu lah, mudah-mudahan laku. Kalau laku, kalau gak dapat ya baru nanti menyerah. Bu saya sudah cari setengah mati. Bilang aja. Namun gak dapat. Saya boleh bikin yang ini enggak? Enggak, ibu hatinya luluh. Yuk kasih aja sudah 5 tahun cari gak dapat-dapat. Ya sudah boleh dikasih. Gitu. Saya belanja online, saya pesan barang harga 100.000, yang datang harga 150.000. Saya tunggu balasan dari pemilik toko, tapi sampai sekarang tidak ada info dan dia kalau salah kirim dan mungkin dia salah kirim barang. Apakah barang tersebut saya gunakan? Kalau ada salah kirim seperti tadi, tetap dihubungi. Ya, boleh jadi itu memang betul-betul salah kirim. Namun boleh jadi juga memang dia jual dengan harga yang lebih murah. Ya, untuk hal ini mungkin kalau dia sudah tetapkan harga 100.000, ya kita akui bahwasanya itu yang pertama itu adalah barangnya. Asalnya kalau penjual itu jual barang, kita itu hukumi itu barangnya, bukan barang orang lain. Maka kalau ditetapkan harga 100.000, maka kita katakan itu adalah harganya, bukan harga yang salah untuk itu. Hukum asalnya seperti itu. Saya lihat barang ini datang ke toko, wah ini jangan-jangan barang curian. Barang curian dari mana? Itu pokoknya barang di tokonya, berarti itu barangnya. Maka ini kalau datang 100.000 tadi, kita katakan itu barangnya. Hukum asal seperti itu. Kalau datang kok ternyata baru 50.000, ya mungkin dia kasih diskon untuk kita. Atau mungkin beli online itu lebih murah. Ada sebab-sebab yang lain. Asalnya itu punya dia dan harganya seperti itu. Apakah acara walimahan boleh digunakan untuk ajang membanggakan anak? Walimah digelar secara mewah supaya orang-orang tahu bahwa anaknya telah berhasil. Apakah termasuk ria? Bisa termasuk ria, bisa termasuk sombong, bisa termasuk cari muka, bisa termasuk untuk ujub, membanggakan diri. Maksudnya macam-macam sekali untuk hal ini. Dan terlalu memaksakan diri dalam hal ini juga akan banyak sekali mengorbankan orang tua dalam hal ekonominya, keuangannya, pasti nanti nambah utang dan seterusnya. Tidak perlu seperti itu. Anak dalam hal ini nasihati orang tua supaya lakukan pernikahan dengan sederhana saja, tidak sampai menyusahkan orang tua. Bagaimana apabila lupa niat puasa dan ingat belum berniat ketika terbit fajar? Kalau puasa sunnah boleh,
dia niatnya dari pagi hari. Kalau puasa wajib harus niatnya dari malam hari. Bagaimana apabila salah berniat ketika sholat isya dalam hati, niatnya sholat maghrib karena lupa? Patokan niatnya dalam hati. Kalau yang salahnya itu dalam hatinya, harusnya sekarang niat sholat isya, namun batinnya itu niatnya maghrib, berarti batal. Sudah salah niat. Namun kalau yang salah niat itu di ucapan, ya kalau ada yang pakai lafaz niat, kemudian lafaz niat jadi dia salah ucap, tetap menjadi patokan itu dalam hati. Bersedekah lupa berharap ridho Allah. Asal membantu orang saja dengan sedekah tadi. Ingat setelah seusai bersedekah bahwa belum berniat dalam hati untuk mengharap ridho Allah. Asalnya kalau kita berbuat baik, itu asalnya cari ridho Allah. Pokoknya kalau tidak ada tendensi manusia ingin dapat pujiannya, dapat ini, dapat itu, asalnya memang amalan-amalan baik itu seperti itu. Maka mudah-mudahan itu adalah amalan yang diterima dan memang itu asalnya cari ridha Allah. Bolehkah mewarnai atau mengecat rambut dengan warna pelangi selain hitam? Jadi warna-warni. Warna pelangi. Salah satu dari warna pelangi yang menjadi warna hitam. Kalau belum ubanan, baiknya tidak diwarnai. Karena perintah untuk mewarnai rambut tadi ketika ada sebab, yaitu karena sudah ubanan. Kemudian 2 pertanyaan lagi. Yang tidak mengalami hari kiamat itu orang yang bagaimana? Orang yang masih punya iman walaupun sebesar zarah saja. Nanti akan datang angin pada hari kiamat. Angin nanti itu akan bertiup dan orang yang masih punya iman itu akan mati semuanya. Dan yang tinggal dan akan mendapatkan hari kiamat cuma orang-orang yang rusak saja. Bagaimana cara berbakti seorang anak luar nikah kepada ayah yang selama ini merawat dan membiayainya? Doakan untuk kebaikannya. Namun cara berbakti seorang anak luar nikah, mungkin orang tuanya nggak ada terus dipelihara oleh orang lain. Doakan orang yang memelihara tersebut dan berbuat baik kepadanya. Dan doa dari anak tadi yang jadi anak asuhnya adalah doa yang bermanfaat. Saya menikah dengan seorang pria dengan alasan karena dia bermandat salat dan rajin beribadah. Meskipun saya tidak suka dengan fisiknya. Apakah alasan saya ini termasuk menikah karena Allah Ta'ala? Iya. Mudah-mudahan bukan karena fisiknya tadi, dan mudah-mudahan jadi suami yang baik dan bisa jadi imam dan bisa mendidik secara langsung. Karena belum tentu dengan tampang yang ganteng banget, ya, itu bisa membimbing seorang wanita untuk jadi lebih baik, jadi imam di rumah, jadi ngajarkan dia Quran, jadi pahamkan dia masalah agama. Belum tentu. Modal utama adalah cari suami yang paham agama, walaupun penampilannya pas-pasan. Dalam masalah pengharaman alat musik, bagaimana dengan ringtone HP atau alarm saat ini, masuk atau tidak? Dari berbagai jenisnya, dari yang cuma kulit sampai yang jelas ada bunyi alat musiknya. Kalau suaranya sudah seperti nada musik, ditinggal. Yang penting bunyinya kalau HP, dring itu sudah cukup. Kalau alarm gimana? Ya, alarm bunyinya normal, ya dipakai saja yang bunyinya normal saja, nggak usah bunyi yang aneh-aneh. Ya, kalau sudah nada-nada seperti musik baiknya ditinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pertanyaan lainnya nanti pekan depan nanti baru saya jawab. Dan kita bertemu lagi satu pertemuan pekan depan. Setelah pertemuan pekan depan nanti libur 2 kali karena saya ada daurah dan ada sebab yang lainnya. Itu saja. Yang libur cuma kajian nanti yang di Karangbendo hari Selasa. Hari Kamis tetap ada pekan depan insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.